Didaftarin lah tuh, Gen, dikasih tahu lu udah gue daftarin tuh ikut lomba stand up gitu. Jadi orang gendut tuh nggak enak karena mandinya tuh harus 2 tahap gitu. Kenapa di stand up gue nggak lucu? Hello, welcome back di In The Circle episode keempat. Kali ini aku, Ratu Rizky Nabila, kedatangan tamu dari PLN. Dari PLN. Iya, lulusan ini kan? Iya. Sekolah Tinggi Ilmu Sekolah Tinggi Teknik PLN. Sekolah Tinggi Teknik PLN. Ya bener kan listrik? Iya. Sekarang udah berubah namanya jadi IT PLN. Oh, jadi IT PLN. Iya. Memangnya lulusan tahun berapa kok boleh tahu? Lulusannya 2017, masuknya 2010. 7 tahun ya? 7 tahun. Lumayan lama ya Kak ya? Lumayan lama karena kan emang kampusnya tuh nyaman, jadi kampusnya nyaman. Jadi emang kayak susah gitu buat ninggalin kampus. Jadi betah banget di situ. Betah karena cocok sama dosen ya. Cocok sama dosen. Sama cocok. nilai-nilai C- tuh cocok gitu ya. Iya, emang kebetulan gua kan sukanya tuh C, D gitu. Nggak gitu. begitu suka huruf vokal lah gua. Oh, kalau A, B enggak. A sama E gua enggak. Oke. Iya, oke. Kalau aku kan ibaratnya aku bukan sombong sih ya. Kalau aku kan memang A+ gitu. Jadi ya aku pengen cepet-cepet aja gitu. Oh, gitu ya. Iya. Ada ya A+ ya? A+ tuh ya yang mahasiswa yang kalau dipanggil selalu lah sama dosen, kamu jadi ini ya dosen pembimbing gitu. Oh. Gitu. Lu apa sih? Sekolah Tinggi Teknik PDAM bukan? Bukan. Kan gua PLN nih. Nah. Lu PDAM enggak? PDAM tuh apa? PDAM yang air, kalau PLN kan yang listrik. Aduh. PDAM tuh air. Aku nggak sampai ke situ nih Kak, ini menuju jurang lagi Nggak sepertinya. Kak, tahu kan lagi banjir? Mana ada banjir, di mana banjir? Genangan air, genangan. Iya, genangan Iya, air. bukan banjir. Ya kan dibenerin boleh dong. Iya, genangan air. So guys, ini adalah Karigen, ya kan? Oh. Karigen ini di Google tulisannya sih aktor, tapi ternyata stand up komedian. Semuanya. Wih, sombong banget. Stand up komedian, aktor, MC, host, Waduh. singer, magician, dancer, semua yang kayaknya ada lahan duitnya gue mainin Oh semua. gitu. Enggak, Iya. dancer itu maksudnya gimana? Dancer ya main TikTok gitu. Oh gitu, yang kalau misalkan gitu ya? ada klien nih bikin ini dong tapi joget, mau gua gitu, yang penting ada duitnya. biarpun yang gini-gini. Yang pargoy Oh iya, gitu. iya. Mau Ngomong-ngomong kalungnya keren ya Kak ya. Iya nih. Gila, ada keren. clip-onnya. Oke Karigen, aku mau Iya. nanya sebelumnya, makasih banget Iya. udah mau nyempetin hadir. Kan kakak sibuk banget, udah mau datang di In The Circle ini. Alhamdulillah. Gitu. Sama-sama, terima kasih udah diundang ke sini. Iya, aku maksa ngundangnya, maaf ya Kak. Kagak maksa sih sebenarnya. Aku maksa. 2 nomor loh aku telepon kakak. Itu makanya gue bingung kok ada 2 nomor ini ya. Orang kaya. Sombong bener. Padahal handphone Cina yang pakai 2 kartu. Handphonenya pakai 2 kartu terus nggak sengaja. Iya, yang kalau kepencet senternya nyala. Iya, Nah, itu yang dia. suka ini yang geternya rut gitu. Nggak santai. Iya, Kak, aku pengen nanya-nanya sedikit, ngobrol-ngobrol sedikit sama Boleh. Sama julid-julid sedikit, boleh kan? Boleh dong. Tapi aku nggak mau diajakin ke pinggir jurang. Nggak ada yang ngajakin ke pinggir jurang. Kalau lu yang ngajakin ya udah yuk pinggir jurang gitu. Tenang, di sini ada kuasa hukum. Ada kuasa hukum. Hei Ci, kerja Ci, perhatiin konten gue aman nggak? Nah, oke. Oh, ada orang kuasa hukum. Ada dong, gila In The Circle tuh semua. Gila ya. Biarpun ini masih autopilot, udah aman semua. Oh. Gitu. Sini Ci, Aman, masuk, aman, mau aman. nggak gabung? Gabung sama anak komplek. Iya Kak, aku mau nanya dong. Iya. Awal mula Kakak jadi stand up komedian, Awal mula ya? belum selesai Kak? Ya. Kan belum. baru intro itu. Ya lanjutin, makanya jangan di stop kan orang jadi nangkapnya bingung. Saya memang ingin memancing Anda marah, Iya. karena AdSense-nya di pas Anda marah. Anda mau marah, iklan Gojek datang, kan gitu. Kan jadi beban nih gue nih. Kalau penontonnya sepi, gue juga jadi kagak enak nih. Jadi kepikiran apa gue udah mulai gak laku ya? Enggak lah, pasti laku lah. Iya. Iya, jadi kakak tuh memulai stand up komedian itu karena apa sih Kak? Karena kakak suka makan bakso kah atau? Gak ada urusannya stand up komedi sama bakso. Ada. Apa? Kan nonton acara kan, sambil makan bakso, terus kepikiran kayak, wah kayaknya gue pengen kerja itu deh. Gitu. Ya nggak ada urusannya kalau gitu kan, nanyanya apa, makan martabak bisa, nggak harus bakso kalau kayak gitu. Lah kan bakso kan ada di mana-mana. Lagian orang makan bakso sebentar Martabak kan. kan cuma di ujung-ujung deket Indomaret. Emang ada TV di deket Indomaret?
Ya iya sih, maksudnya. Nah, ya udah. Lagian tadi martabak nggak ada orang makan di situ, pasti take away semuanya kan. Makanya bakso. Ya udah dah, terserah mau bakso mau apa. Nah, kenapa tuh Kak kepikirannya kira-kira? Ya sebenarnya nggak ada urusannya sama bakso. Ada Kak. Gue yang punya sejarah, dia yang ngotot. Ada Kak, ya udah. Iya. Ya udah nggak bakso deh. Ya pokoknya nggak ada urusannya sama kuliner. Ya udah. Jadi gue awal mulai stand up comedy itu karena emang seneng aja, seneng. Pertama tuh sejarahnya tuh, jadi ada lomba di kampus, lomba stand up. Nah terus kan gue tuh anaknya ngocol banget ya di tongkrongan ya, jadi wah ngocol lah gitu, rame gitu kalau di tongkrongan. Habis itu temen gue yang satu tongkrongan gue tuh ngedaftarin gue lomba stand up, didaftarin lah tuh, Gen dikasih tahu, lu udah gue daftarin tuh ikut lomba stand up gitu. Berapa daftar? 25.000. Dulu mah zaman kuliah mah 25.000 tuh bisa. Udah berharga banget itu. Iya, bisa 3 kali makan kan dulu. Udah bisa ngejajanin cewek kembang kampus. Iya, dulu udah bisa modal pecel lele kan dulu kan. Pecel lele. Iya, pecel lele Sambil dulu dibilang kalau. itu buat meja situ ya dari gue gitu kan. Enggak, biasanya dijemput, ketemuan, bisa main lain nerbi ya kan. Umurnya kelihatan ya dari permainan game Anda. Iya, Iya. dulu itu ajak pecel lele baru tuh berangkat ke kosan. Ke kawasan kerjain tugas. Kerjain tugas. Lanjut makan pecel kan pecelnya belum habis tadi. Oh iya benar juga. Gitu. Iya. Tapi bukan gara-gara itu. Jadi di tongkrongan tuh kan gue dibayarin 25.000 tuh daftar. Ikutan Gen, lu kan lucu nih, lumayan hadiahnya. Hadiahnya tuh sekitar 15.000. Juta, 15 juta. Enggak, bukan. 15.000 doang. Enggak lah, hadiahnya tuh berapa, sejuta kalau nggak salah tuh waktu itu. Masa iya 25.000 daftarnya hadiahnya 15.000, ngapain gue lomba kalau gitu? Ya kali 15.000 dolar kan bisa gitu. Bukan, rupiah juga, rupiah. Dadah. Dah. Sepupu gue cakep ya? Oh ya, dah ya. Ingat bini di rumah. Iya inget gue juga enggak, cuman kan dia pamit makanya gue dadah. Ya nggak perlu dong, itu kan bini di rumah ngelihat nonton lo jangan diikat ini. Ya iya dia kan dadah, ya gue dadah juga. Ya nggak bisa gitu, kan bisa gini, namaste kan lagi PPKM. Yes, ini juga kagak kena. Nggak Ini bisa gitu, hormatilah istri bang. Jangan kalau gue kayak begini gitu. Yang baru. begini-begini nih yang bikin gue jadi janda. Berawal dari dah, berakhir dengan nomor telepon. Halah. Telah, Ya bang. Allah. Lanjut itu stand up komedian sebelum aku makin merasa. Malahan dia curhat tentang kejandaannya. Lanjut, Oh, iya. pecel lele kan tuh jadinya. Itu hadiahnya tuh sejuta begitu. Ikutan lomba tuh disuruh didaftarin kan. Ikutlah gua, terus lomba pas hari H stand up tuh. Stand up. Kagak lucu, bener-bener blas kagak lucu. Masa sih, coba. Gue Sumpah. belum apa-apa udah ketawa ini. Lebay lu. Kagak lucu tuh, gue bawain materinya tuh street jokes, ibarat kata tuh street jokes itu adalah jokes yang udah sering banget dipakai. Oke. Makanya jokes jalanan lah yang sering dipakai sama banyak orang Contohnya. gitu. Contohnya tuh gini, jadi orang gendut tuh nggak enak karena mandinya tuh harus 2 tahap gitu. Hah? 2 tahap, karena tahap atas dulu, terus ntar dari bagian sini pinggul sampai kaki tuh nggak kena. Soalnya orang gendut tuh airnya pasti netes gitu. Oh gitu ya emangnya? Emang nggak pakai shower gitu? Enggak, kan kita pakai gayung dulu di kosan. Oh. Gitu mandi set, jadi nggak kena bagian sini nih sampai kaki. Gak usah diperhatiin sini, pokoknya sampai kaki gitu. Enggak, aku lagi mikirin aja gitu. Berarti bagus untuk penyaluran air, Kak. Nah iya, jadi 2 kali kan, gini terus gini. Terus ya gitu-gitu, jokesnya tuh kayak ada gue sebel banget sama pengendara Harley gitu. Gue pernah ketemu pengendara Harley sombong banget. Gue lagi naik motor Matic. Ini buat Harley tanggal 2. Apa? Built-in kali ya? Oh iya, nggak boleh sebutin ya? Boleh sebut-sebut. Sebut aja yang banyak, Kak. Oh iya ya. Naik Harvey, ya. Biar aman. Harvey Maliolo. Lanjut. Ya, gitu. Pokoknya jokes betul gitu. Ada pengendara Harley. Gitu. Tiba-tiba gue lagi naik motor disamperin. Woi, pernah naik Harley nggak lu gitu? Ah, naik Harley? Apaan sih, sombong banget nih orang gitu. Terus gue ngebut, disalip lagi. Woi, pernah naik Harley nggak lu? Apaan sih lu, sombong banget gitu. Disalip lagi. Woi, pernah naik Harley nggak lu? Ah, awas, sombong amat itu. Begitu lampu merah, ada lampu merah, gue diem di jalan terus tuh, nerobos, tabrakan, dar gitu. Gue samperin, gue tanya. Makanya jadi orang jangan sombong. Ngapain lu nanya-nanya gue pernah naik Harley apa enggak? Gue nanya pernah naik Harley atau enggak, soalnya gue nggak tahu remnya di mana. Nah gitu, itu tuh jokes kodian tuh. Itu jokes. Itu jokes, street jokes tuh namanya Street tuh. jokes kayak gitu. Iya. Itu kok kayak sarkas ya? Gue dengernya malah kesian. Kenapa?
Kan kecelakaan itu. Iya. Kok lu nggak punya empati banget sih, Kak? Kok jadi gue nggak punya empati? Lah itu orang Itu cuma jokes. Lah kan kecelakaan, Kak. Kagak kecelakaan beneran orangnya. Oh, jadi bohongan. Enggak, maksudnya itu cerita doang, bukan beneran. Jadi yang sombong siapa nih? Yang sombong yang nabrak. Lu dong yang sombong, jadi ditanya gue? 3 kali lu nggak jawab. Gua Kan tinggal gini doang. Belum. Ini orang kagak tahu jokesnya ya kali ya, kagak paham ya kalau gue itu jokes Ya ya. buat yang nonton ya komen aja, maksudnya siapa yang sombong gitu kan, itu kan kecelakaan. Kalau sombong, begitu dia tanya pernah naik Harley, gue tendang. Nah itu baru gue sombong. Lah enggak kan tinggal dijawab doang. Belum gitu. Ya, tapi 3 kali, Bang. itu jokes doang cerita. 3 kali nanya. Cerita Woy. bukan gue yang nyiptain juga itu sumpah dah, kagak kejadian nyata. Nyalain orang. Ih parah, ih combo banget. Nyalain orang. Dosa combo itu di kiri lagi nyatet, Bang. Tuh. Biar kecoret-coret. Pas dinyatet kecoret-coret tuh kalau gue Ya goyang-goyangin. Allah. Jadi street jokes itu, Itu street jokes tuh. Ya, yang Nah. mengantarkan Abang menjadi stand up comedy. Awalnya kan kagak lucu ya. Lucu kan lucu. Itu nggak lucu sama sekali. Buat gue lucu. Nggak, itu tuh nggak lucu sama sekali tuh. Penonton begitu. Kan gue bilang, nggak taunya dia malahan karena nggak pernah naik Harley. Diem tuh. Terus, Sebut lagi, Bang, sebut. gitu. Harvey gitu. Terus di beep aja ntar. Enggak, jangan di beep, emang Oh, iya. sengaja Harley masuk Kalau ya. nggak lu langsung kirim aja invoice-nya ke Harley gitu. Ya Nih iyalah. saya udah nyebutin, nih tolong ya kirimin duit. Ke lu juga ntar Iya, ntar. ting. Ya udah tuh, pokoknya tuh dari situ, kok gue kagak lucu ya? Gue di tongkrongan lucu banget nih, gue mikirnya gitu. Kenapa di stand up gue nggak lucu? Akhirnya mulai tuh gue belajar stand up tuh, nonton YouTube dulu. Belajar stand up? Nontonin YouTube, Oh, nonton. nonton pakai laptop. Kok gini tangannya? Hah? Ini kan piano. Enggak, ini teman gue pijitin, nah dia yang ngetikin gitu. Ya ini gue ngetik gitu, gue ngetik, nonton-nonton. Tutorial cara lucu gitu. Enggak, stand up comedy. Oke. Kayak gimana sih stand up comedy tuh gue tontonin semua. Dulu tuh masih di Metro TV kan. Gue tontonin semuanya. Oh gini stand up. Oh iya, terus udah mulai belajar tuh. Tahun berikutnya ada lagi lomba stand up tuh. Gue ikutan lagi. Suci itu kan? Bukan, belum, masih yang di kampus. Masih yang di kampus. Masih yang di kampus, masih dendam gue. Wah, gue harusnya udah bisa nih. Gue tuh sampai udah dateng nonton stand up di Metro, nonton langsung jadi penonton bayaran. Yang pakai alma mater ya? Yang pakai alma mater dulu. Dikasih 25.000. Iya, tapi buat danus, buat dana inian, iya, acara, bikin acara. Di situ udah, gue ngerasa kayaknya gue udah paham nih stand up nih. Ikutan, udah bikin materi sendiri tuh, udah nggak pakai street jokes. Tapi gue nomor urut pertama. Jadi gue naik, orang tuh lagi beres-beres kursi, jadi lagi masih siap-siap gitu, baru pada masuk ke aula gitu, seret suara kursi. Jadi gue stand up tuh orang berisik lah, nggak ada yang Berisik, denger. nggak fokus gitu Nggak ya? fokus, gue juga stand upnya jadi berantakan. Terus gue, ini perasaan materi gue lucu loh gitu. Gua Materinya waktu itu apa? waktu itu tuh materinya menurut gue sih lucu karena itu gue ngerasanya itu yang gue pernah bawain lagi dan itu lucu. Oke. Itu materi tentang gue dari Bima gitu. Bima tuh masih dulu tuh gue bilangnya Bima tuh pokoknya masih ini banget lah, masih jauh dari kata inilah kota gitu-gitulah. Gue hiperbola airnya jernih, saking jernihnya Putri Duyung aja kelihatan gitu. Gitu-gitu gue bilangnya. Iya sih, itu lucu sih. Terus di hutannya aja tuh kalau di sini mah paling apa sih, kambing, sapi, di sono dinosaurus masih ada gitu-gitu. Pokoknya lebay-lebay gitulah gue materinya kan. Nah di situ gue ngerasa ini harusnya lucu. Kenapa nggak lucu? Karena gue ngerasa penontonnya belum fokus. Akhirnya ada undangan dari kampus, ada kampus lain, Trisakti waktu itu. Dia ada acara stand up itu, pengisi acaranya Kemal Palevi sama Ernest Prakasa. Dicari tuh openernya tuh dari kampus PLN, ditawarin mau nggak stand up satu orang nih, kita ada slot nih buat ngisi. Boleh deh, gue bilang, boleh deh kita ini gue yang stand up gitu. Stand up gue situ, dan di situ gue pecah banget. Gue pecah banget, bahkan ada materi gue itu dibawain lagi sama Kemal, bukan dibawain lagi ya, tapi sama topiknya, mengenai kampus Trisakti itu gitu. Dan itu gue pecah tuh di situ. Kak, lu kan tadi lu udah cerita nih ya, awal mulanya gimana, terus sempat pecahnya gimana, Iya. jokesnya seperti apa. Lu percaya nggak sih kalau misalnya di waktu yang tepat dengan kondisi yang pas, takdir yang memang udah digarisin, dan ya udah itu kejadian gitu. Iya. Kalau lu mau usaha segimanapun, kalau memang bukan tempatnya, waktunya nggak dikasih, ya nggak bakalan jadi gitu kan. Iya. Lu percaya nggak sama
sama yang kayak gitu? Gue percaya sama yang namanya kesempatan gitu. Gue percaya sama yang namanya kesempatan. Makanya kesempatan ketika kita mempergunakan kesempatan itu dengan benar itu bakal jadi gitu. Tapi belum tentu juga misalnya kita dikasih kesempatan tapi kitanya sendiri belum siap itu juga nggak bakal jadi gitu. Itu nggak bakalan bisa berhasil gitu. Tapi gimana kalau misalnya orang itu udah mempergunakan banyak kesempatan tapi tetap nggak kejadian? Nah itu berarti emang dianya dari dianya dan mungkin emang belum cocok sama apa yang dia jalanin itu gitu. Contohnya misalnya nih ya, gua mungkin salah satu orang yang berhasil, gua bukannya bilangnya bukan stand up, di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Iya. Gue bisa dibilang gitu. Father of YouTube. Iya. Jadi undang aku dong Om. Assalamualaikum. Banyak banget orang yang diundang, banyak banget komedian yang diundang sama Deddy Corbuzier. Tapi yang gue ngerasa impactnya gede banget itu adalah ketika gue podcast bareng Om Deddy. Ketika gue punya kesempatan, gue ada di kursi podcast itu, terus gue ternyata bisa ngehandle itu, gue bisa ngelawak di situ, gue bisa nyeletuk sama Om Deddy gitu, full sekitar sejam gitu. Itu kesempatan gue tuh, dan gue ngerasa gue emang udah waktunya. Kalau mungkin waktunya setahun sebelum itu, mungkin gue masih jadi orang yang pemalu yang belum berani ngegas Om Deddy. Gitu. Jadi begitu ada kesempatan dan akhirnya terbukti, akhirnya gue berhasil, gue bisa diundang segala macem, bisa orangin, kenalin. Tapi kalau menurut gue sih lo bisa satu frekuensi dan bisa menimpali topik dari Om Deddy Corbuzier juga mungkin memang karena lo mumpuni gitu. Bukan ya, hanya karena lucunya, tapi lo memang well prepared dan lo juga udah. Iya makanya itu gue bilang. Ya kan? Karena gue udah mempersiapkan dan gue tahu kalau gue bisa gitu. Gue jujur aja ya. Nah banyak orang yang istilahnya punya bakat, punya potensi, punya kesempatan, punya peluang, punya link, tapi mereka nggak tahu bahwa mereka tuh sebenarnya gue tuh bisa loh ke situ. Mereka lebih kayak, aduh nggak deh. Iya. Aduh enggak deh. Iya. Tuh lu ada saran gak buat mereka gitu? Termasuk gue. Gue diundang itu kedua kali sama Om Deddy, akhirnya gue terima. Pertama tuh gue diundang, terus gue bilang sama Indian gue, jadi dia ngehubunginnya manajer kan, dia mau undang Digen buat podcast. Gue nanya, ngapain, mau ngebahas apaan? Karena di podcastnya Om Deddy itu isinya orang klarifikasi, terus kalau enggak sama tokoh politik gitu, kalau enggak emang orang yang lagi viral aja. Gue bilang begitu, sedangkan gue viral enggak. Tokoh politik gue bukan, klarifikasi apaan, gue nggak ada klarifikasi apa-apaan. Gue bilang, ntar aja deh, gue belum siap gitu, gue nggak tahu mau ngomong apa. Itu 2 kali, gue karena ngerasa itu, karena gue ngerasa. Seorang Regen menolak Deddy Corbuzier. Bukan menolak sebenarnya, aduh jadi nggak enak. Penontonnya udah pada pulang, tadi rame. Iya. Tadi pada tepuk tangan. Oh. Bayar cepet. Di mobil tepuk tangan deh di kendaraan. Wah gitu. Tapi lo beneran nolak? Awalnya gue nolak karena gue takut blunder, gue takut salah ngomong. Karena di situ kan kayaknya ada serius banget gitu. Gue takut banget tuh. Mungkin dulu tuh baru beberapa doang komedian yang diundang di situ tuh. Iya. Belum banyak lah. Aku tahu banget soalnya aku selalu ngikutin podcastnya itu. Karena itu kan memang podcast yang jadi barometer pada YouTuber lain kan. Iya, betul. Dan aku pun juga banyak belajar sih. Makanya aku tahu Karigen pun jujur ya Kak. Iya. Aku tahu Karigen dari podcast Om Deddy. Nah itu, makanya salah satunya banyak lah orang yang akhirnya tahu gue tuh cuma dari podcastnya Om Deddy gitu. Dan ya itu makanya kalau gue ngambil yang pertama itu yang gue nggak tahu gue mau ngapain, mungkin gue bakalan diem dan mungkin gue nggak bakalan bisa sekarang nggak bisa sepecah yang diajakin itu begitu. Jadi gue ngerasa tar dulu tapi gue bingung mau ngomong apa gitu. Sampai akhirnya gue mikir-mikir ngapain ya. Terus gue pas datang pun pas nyampe gue ngomong sama Om Deddy, Om jujur Om, gue nggak tahu nih Om, gue mau ngomongin apa gitu, gue nggak tahu gitu. Udah santai aja, pokoknya gue senang nontonin konten-konten lu di MLI. Dulu gue kan di Majelis Lucu Indonesia. Aku udah pernah collab tuh. Nah, gue kan ada kolong meja namanya kan, di situ gue kontennya marah-marah. Terus gue juga pernah yang ke Eropa sama Panji dibikin. Sombong banget Eropa, iya. Enggak sombong, itu juga diajak sama orang kemana-mana jalan kaki kita. Ya emang jalan kaki kan. Ya kagak, kalau orang kan naik taksi. Emang Indonesia nggak bersih jalanannya? Ya bagus, Sudirman gitu-gitu mah. Jalan di Sudirman? Di Sudirman mah bagus jalan kaki, tapi kan enggak kalau yang jangan ke pinggir jurang tolong, Ci masih aman Ci. Aman, kan emang faktanya gitu. Emang bener. Baru episode 4 ini, jangan sampai somasi dong sister. Masa somasi cuma gara-gara kita ngomong gitu doang. Aduh,
Kan saya masih newbie, Pak. Jangan gitu dong. Dia yang mancing, dia yang ketakutan. Iyalah takut, mending gua ngomong dari sekarang juga takut. Lanjut, Eropa bersih, Indonesia juga bersih. Pokoknya keren. Ya, Aku cinta trotoarnya Indonesia. bagus-bagus di Sudirman. Nah, di Panji tuh bikin kompilasi marah-marah. Nah, Dedi tuh nonton itu. Akhirnya pas kita bikin podcast, dia ngomong, gue pengen mancing, pokoknya lu ntar ya keluar jadi diri lu sendiri aja. Lu pokoknya kita have fun aja gitu. Yang kedua tuh baru tuh gue berani. Tapi memang sosok Regen sendiri ini memang lo tuh materi lu tuh ya memang kayak gini Kak. Kayak gimana? Marah-marah gitu atau Bukan marah-marah ya, gue tuh sebenarnya cuman kayak bersemangat aja gitu kalau cerita. soalnya kalau gue melihat dari sisi dan kacamata gue sebenarnya lo adalah orang pintar yang berpikiran kritis dan lo menyampaikan Aja. iya benar, lo orang pintar yang berpikiran kritis menyampaikan maksud dengan cara marah-marah yang dipikir sama orang yang level yang nggak selevel sama pikiran lo malah jadi lucu. Tapi kalau sefrekuensi pintar sama pintar itu sebenarnya ilmu lo menurut gue. Bisa aja. Gak benar serius itu dari kacamata gue. Lu pakai softland, gak pakai kacamata. Gak usah dari kacamata Dari aku. softland gua gitu. Iya bisa gitu. Maksudnya dari aku sih melihatnya seperti itu gitu. Iya. You have Nggak tahu loh. that talent gitu. Gak tahu kalau itu biar orang nilai, tapi kalau gua Sok merendah. Iya, Lu nyadar kan tapi enggak, gua tuh nggak pernah bikin materi yang gua ngerasa itu pinter gitu, cuman gue selalu berusaha. Sebenarnya gini, makanya banyak orang tuh kayak salah nangkep gitu, bilang stand up komedi komedian cerdas segala macam gitu. Enggak, sebenarnya stand up komedi itu cuman komedian yang mungkin relevan aja materinya, bukan cerdas gitu. Makanya orang, iya ampun, iya tuh gue pernah tuh ngerasain gitu kan, karena relevan sama dia gitu. Materi-materi gue tuh kayak misalnya gue pernah punya materi orang di Jakarta, orang pemotor tuh banyak banget yang membahayakan dirinya kalau bawa motor. Kayak contohnya gue pernah ngeliat ada orang bawa motor, itu dia bawa meja karambol, ditaruh tengah gitu. gimana? Ditaruh tengah meja karambol. Jadi ini yang bawa motor, terus meja karambol tengah, terus dia di belakang. Terus dia duduk di motor jadi begini, nggak tahu tuh drivernya tuh nggak ngeliat tuh. Pengen gitu gue isengin gitu, gue samperin, gue ngomong sama yang belakang, bang, yang bawa motor nggak ada gitu kan, dia panik tuh langsung tuh. Wah, masa sih gitu. Nah itu kan relevan. Kalau misalkan orang yang gede di jalan, orang yang sering naik motor, orang yang sering naik mobil, pasti pernah ngelihat orang bawa, mungkin bukan kandang burung gitu. Iya, kaca. Nah itu gue coba sampaikan pesan adalah jangan kayak begitu, maksud gue, karena bahaya. Itu kan melebihi volume motor. Motor. Pinter kan? Itu materi pinter loh Kak, lu memberikan awareness bahwa itu tidak baik, itu bahaya, itu pinter loh Kak. That's why gue ngeliat lu seperti itu gitu. Ya nggak tahu ya itu penilaian lu kalau gitu mah ya udah emang ya dah gue pinter dah. Tapi terus itu yang bikin gue kagum sama materi-materi lu, dan itu yang bikin gue kagum ketika gue pertama kali lihat lu, gue mikir gini, dari sekian banyak komedian yang gue favoritin, gue selalu mikir kayak, Jir, Bang Regen materinya keren-keren gitu, menyelipkan isu-isu yang menuju jurang, tapi dikemas secara smart. Banyak, ya mungkin ya itulah, mungkin gue tuh cuman nyari celahnya aja sih sebenarnya. Karena gini, stand up comedian itu pasti selalu punya yang namanya tuh relevansi gitu, abis itu dia pasti bakal dari relevansi itu dia akan, karena itu kan berdasarkan keresahan. Kalau misalkan itu berdasarkan keresahannya dia yang relevan, pasti itu akan ada pesan yang mungkin dia kesel sama sesuatu itu. Gue kesel sama orang pengendara motor seperti itu, karena itu melebihi volumenya gitu kan. Nah akhirnya gue sampein kekesalan gue dengan cara seperti itu gitu. Contoh lagi, gue kesel sama Aldi Taher. Bukan Aldi, kenapa ya Aldi Taher tiba-tiba? Iya kan siapa tahu. Iya, itu juga kesel sama dia. Sama Aldi juga iya kesel. Iya. Misalnya gue kesel sama, dulu gue pernah punya materi, mungkin ini yang materi yang menurut gue ini paling kritis dari seluruh materi gue. Gue pernah punya materi, jadi waktu itu di Suci, di kompetisi gue, Kompas TV, gue waktu itu punya tema, waktu itu 1 minggu temanya adalah mitos. Yang lain tuh ngebahasnya mitos mengenai apa. Gue bilang mitos di kampung gue di Bima, itu tuh di salah satu daerahnya belum ada listrik. Mitosnya tuh listrik, gue bilang gitu. Ya, jadi orang sono itu ngelihat siapa? Feni Rose, nggak ada yang kenal, gak usah song artis, gue gitu-gituin. Karena di sono listrik aja belum masuk, apalagi lu, gue bilang gitu. Jadi gue masukin itu adalah materi gue yang paling kritis. Karena gue pernah di Bima,
ada satu tempat emang yang dia tuh buat acara MTQ tuh, waktu itu MTQ kan gue lagi safari Ramadan tuh sama MTQ itu apa ya? MTQ itu apa ya, ngaji gitu pokoknya. Kepanjangannya gue lupa, tapi itu tuh kayak lomba ngaji gitu. Jadi kayak lomba ngaji lah gitu, baca Quran. Oke. Lomba baca Quran itu tuh jadi lagi safari Ramadan sama rombongan bupati segala. Itu bokap gue kan sebutan PNS juga kan. Ngikut lah gue tuh, ngikut. Itu beneran kagak ada listrik, jadi listriknya itu dinyalahinnya tuh pakai solar pas itu. Jadi buat lomba itu tuh pakai solar. Di kampungnya tuh gelap banget. Nah itu gue masukin jadi materi sebagai pesan juga gue maksudnya. Pesan, ya. Iya, nah itu adalah materi gue paling kritis itu doang kayaknya. Kayaknya semua sih Kak, semua. Ya mungkin sisanya tuh karena lu ngerasa oh iya juga ya itu ngeselin sih. Oh itu pesan juga tuh ya gitu. Akhirnya jadi kayak begitu. Yang mungkin simpel-simpel lah, nggak terlalu berat-berat. Tapi yang paling berat tuh itu gue ngomongin itu. Nah, aku mau nanya juga nih. Are you happy? Happy dengan apa? Stand up. Dengan yang sekarang lah. Enggak hanya stand up-nya aja. Are you happy with your life? Sekarang tuh gue ngerasa ya. Enggak jawabannya. Are you happy with your life? Oh, yes or not? Happy lah. Gue happy. Gue happy banget gue sekarang. Apalagi gue punya anak, gue udah punya istri yang luar biasa. Terus gue juga udah punya rezeki. Untuk anak istrinya. Iya. Udah punya rezeki yang alhamdulillah. Ya kalau ditanya happy pasti happy banget lah gue. Gitu. Pernah ngerasa kayak gini gak sih Kak? Gue happy nih, gue udah dikasih ini. Kok bisa ya sampai ke tahap ini? Kok yang lain enggak ya? Karena kan materi lu kan tentang awareness, keresahan di masyarakat. Lu pernah nggak kepikiran bahwa banyak orang yang mungkin juga smart kayak lo, hustle kayak lo, tapi peluangnya nggak ada? Ada nggak lo kepikiran ke situ? Ya ada. Gue teman-teman gue sendiri tuh kadang ya nggak usah jauh-jauh deh, sesama stand up kemudian yang nggak seberuntung gitu. Yang gue punya teman seperjuangan itu ada namanya Indra Frimawan gitu. Gue melihat itu lucu banget, dia lucu banget gitu. Gue ngefavoritin dia salah satu stand up komediannya. Dan ya itu bukan bisa dibilang ya mungkin dia juga happy sebenarnya dengan keadaan itu gitu. Dia happy, cuman kesempatan dia tuh tidak begitu besar gitu sih gue ngerasanya. Tapi dia cerita kalau dia tuh udah happy seperti itu gitu. Ya seperti itu aja sih, paling gue pengen dia tuh bisa lebih besar lagi. Cuman itu doang sih yang gue pikirin paling. Karena setiap orang tuh selalu merasa kayak gue tuh selalu merasa bukan lebih dari yang lain, tapi gue selalu merasa gue cukup dengan yang sekarang gitu. Keren, itu pemikiran lo keren. Gue langsung tertampar dan iya sih benar. Iya, makanya gue nggak pernah ngerasa gue lebih kaya, gue lebih apa. Tapi gue selalu merasa gue cukup lah. Gue sekarang sih gue cukup ganteng. Kalau itu enggak. Cukup kaya. Iya, enggak. Cukup dalam ada arti. Ada di TV di mana-mana, acara full, tanggal 2 full. Ya Allah, sampai disebutin tanggal 2 aja. Ya kan? Ya pokoknya kayak kita mau undang full, apa semua full. Kayak gitu gue ngerasain. Ya alhamdulillah. Karena dari dulu nih gue nggak pernah kayak punya utang, nggak pernah punya itu, makanya gue rasa gue selalu cukup. Dulu pun ketika gue selesai suci, gue bukan orang yang langsung meledak kan, tapi kan gue pelan-pelan gitu. You respect the process. Iya, gue respect sama proses gue gitu, makanya gue ngerasa cukup terus tuh, nggak pernah gue ngerasa kurang. Bayar kosan selalu tepat waktu, apa selalu aman gitu, servis mobil aman, segalanya aman, makanya gue selalu ngerasa cukup. Bahkan dari dulu gue pernah dagang bubble. Istri cukup satu? Istri cukup banget, satu lah. Kok kayak kepaksa gitu sih ngomongnya? Bisa cukup kan? Cukup lah, alhamdulillah. Satu udah cukup. Satu cukup ya? Ini cukup satu lah. Kenapa mikir sih? Kamera. Aduh. Iya. Ya ampun. Ya gitu, gue udah ngerasa cukup. Dulu gue sebelum suci, gue dagang bubble depan Alfamart. Dagang bubble gerobak, es bubble. Bentar. Lu kan kuliah, tapi lu dagang bubble. Maksudnya kan kalau orang yang udah kuliah kan berarti kan kondisi ekonomi ya rata-rata ya. Maksudnya ya oke-oke aja gitu. Kok lu sampai jualan bubble, kenapa? Karena gini, orang tua gue itu bukan tipe orang tua yang memanjakan anaknya. Jadi dia ngasih sesuai dengan ya secukupnya. Gitu. Kalau misalkan gue pengen sesuatu yang lebih, ya gue harus usaha sendiri, bukan dari punya orang tua gitu. Contoh, ya akhirnya makanya gue kepikiran buat dagang bubble dulu, gue nabung sendiri. Bentar, itu duit hasil dagang bubble-nya buat?
Baru udah tuh buat hura-hura. Oh, buat pecel lele yang kampus itu Buat ya? pecel lele, buat macem-macem lah dulu awal-awal kuliah. Macem-macem gue pernah jadi sales kartu provider yang ke sekolah-sekolahan. Yang Terus- ngebohongin anak-anak sekolah lu ya? Bukan ngebohongin anak Lagi sekolah. ngebohongin yang ini nih, ini ya kuotanya gitu-gitu. Enggak, jadi bukan itu tuh emang dari provider. Jadi gue nawarin nih, Nah, ayo kerjasama sama provider ini. Oke. Nanti kalau kerjasama, lapangan basketnya bakal dicat segala macem gitu. Pensinya ntar akan dibantu segala macem. Tapi sekolahannya harus beli 1.000 kartu perdana minimal gitu. Berapa? Pokoknya sebanyak-banyaknya kartu perdana lah, baru nanti akan dibantu gitu. Jadi gue dagangin itu dulu. Terus pokoknya sales lah gue dulu, sempet jadi sales. banyak Terus, lah ya bang kerjaannya bang ya? banyak, sempet jadi inian, apa namanya, orang motokopiin inian, apa namanya, buat seminar-seminar DPR dulu. Jadi gue punya om, dia pelatihan buat DPR gitu. Nah gue tuh bagian, Om lu ngelatih DPR? iya kayak Wih, gila. pusdiklat gitu loh, kayak pusat pendidikan dan latihan gitu. Maksudnya bukan dia yang ngelatih, cuman dia punya Jadi orang-orang yang di DPR yang duduk tuh, yang ngelatih om lu tuh? yang duduk, yang tidur juga kan. Jangan ngajak ke jurang, Anda ke jurang sendiri aja. Enggak, emang Kita masih- anggota DPR nggak ada yang tidur? Ah? Anggota DPR kan ada yang tidur pasti. Malamnya, Iya, setelah bekerja. makanya setelah bekerja, Setelah capek, bekerja, menyampaikan capek, aspirasi masyarakat. sudah jam kerja, udah jam kerja, tidur. iya. Tidur, ya itu maksud gua. Nah, Mm-mm. omnya siapa? Ada om gua itu. Nah terus gua Yang latih tidur? ah, Yang latih tidur? dia suka tidur juga. Oke. Dia kadang tidur, pasti tidur lah, semua orang kan tidur. Sama yang pecel lele? Enggak, udah nggak ada hubungannya sama pecel lele sekarang ini. Itu gue kerjaannya Oke. fotokopiin segala macam, terus sampai dagang bubble, bawa angkot, parkir, gue jalanin semua itu. Dan itu gue selalu merasa gue cukup, nggak pernah merasa Kagum kurang. gue sama lo banget kak, gue kagum banget. Gimana ya, gue ngeliat lo tuh kayak lo adalah sosok cowok, pria yang matang. Lo ngelakuin apa aja, semua muanya lo lakuin dari yang tadi lo ceritain dari awal. Iya. Materi lo juga bagus-bagus. Lo dikasih berkat sama Tuhan dengan anak dan istri, Iya. pekerjaan. Lo merasa cukup bukan karena materinya, bukan karena famousnya, tapi memang karena diri lo merasa cukup. Iya. Gue rasa kalau misalnya ngobrol sama lo sebentar dong tuh nggak cukup. Cukup. Ih, gitu banget. Datang lagi Karena gue dong. ngerasa cukup, selalu ngerasa cukup kan tadi. Datang lagi pokoknya. Lah, ayo gue mah. Tanggal Kalau 2 enggak, ini tanggal 2 gue pengen menuju jurang. Tapi gue persiapin diri gue dulu. Cuman Bang, sebelum gue tutup nih acaranya nih Bang. oh udah mau kelar nih. Bukan masalah gitu kan lu mau syuting, jangan suka ngelempar-ngelempar Oh, iya, kayak begitu iya, ya. Anda ya, nanti saya yang dibully. Astagfirullahaladzim. Enggak. Ya nggak apa-apa, misalnya mau lanjut juga slow. Bang, ada nggak pesan? Ya. Sekarang kan rata-rata cowok-cowok atau cewek-cewek tuh mereka berpikiran begini, gue pengen jadi stand up komedian, hidupnya enak, jadi konten kreator, enak gitu. Padahal kan itu kan bukan patokan kan? Iya. Pesan lu buat mereka yang bermimpi seperti itu apa Bang? Pesan gue buat kalian yang pengen jadi public figure lah ya bilang ya kan stand up comedian Ya. atau selebgram atau youtuber atau segala macam, itu kan ujungnya kan jadi public figure kan. Ya. Ya kalau istri gue juga salah satu orang pengen jadi itu, tapi gue larang, dia pengen ngonten segala macam. Gua belum nyuruh karena gini, hati-hati gitu, karena sekarang itu beda banget masanya tuh sama yang dulu. Sekarang itu ada yang namanya, ini gua ngomong sedikit ya. Sekarang Iya. itu ada yang namanya undang-undang ITE. Sekarang itu ada yang namanya orang gampang tersinggung gitu. Jadi ketika lu mau mencoba untuk menjadi public figure, lu harus banyak banget memikirkan lagi 2 kali lah. Lu harus mikir 2 kali. Karena contoh nih ya, lu misalnya pengen bikin podcast atau pengen bikin apa, lu harus hati-hati tuh. Ntar karena misalnya ngobrol setengah jam, ada nyerempet, ada apa gitu, ntar ada yang tersinggung, ada yang ini gitu, itu harus dipikirin. Karena nggak mungkin yang lu lihat yang ada di media sosial itu kayak artis atau kayak public figure itu hidupnya enak, liburan segala macam. Cuman di balik itu semua mereka tuh banyak pikiran. Kayak gue stand up comedian, gue nulis materi sekarang banyak banget yang gue pikirin. Iya, dan kalau misalnya ada yang tersinggung dengan konten ini, ya somasi aja dia. Lah kan gue mah kan cuman ini doang nanya. Ya, lu mau somasi gue kan cuman berkomedi di sini. Iya. Bener juga sih. Iya makanya. Iya sih. Kalau misalkan nggak terhibur ya jangan lu kubur guanya. Iya, Gitu. gue bersama lo deh Bang.
Iya. Kok nggak ada yang nempel sih dari tadi udah 2 kali ya Allah. Ya harusnya gue yang ada yang nempel. Nggak bercanda, tapi itulah. Kalau misalkan lu mau jadi public figure gitu, pikir 2 kali, nggak seenak itu bener. Sekarang gini, Ratu, gue pernah ngerasain, kita pernah di DM, gue sering banget di DM nggak lucu, di DM nggak jelas, di DM. Lu mending di DM gitu bang, lu tau nggak orang-orang nge-DM gue gini, kakak kan dulu model, kakak kan dulu miss-missan, kakak kan penyanyi, kok sekarang jadi alay sih? Gue digituin. Nah, itu. Dalam hati gue gini, loh ini kan pekerjaan, entertainer itu kan banyak kan, profesinya, yang inilah, yang itulah. Selama aku bisa, insya Allah bisa. Iya. Ya udah, kenapa enggak gitu? Betul, ya iya, makanya. Pikirin, siapin mental kalau emang mau terjun ke dunia seperti ini. Kalau udah siapin mental, udah oke mentalnya, baru konsisten bikin konten. Konsisten, misalnya lu pengen jadi YouTuber, konsisten aja bikin konten. Misalnya pengen jadi stand up comedian, datang ke acara-acara stand up comedy, pelajarin stand up comedy, beli bukunya, nonton komedi-komedian luar negeri, sekarang udah banyak banget di Netflix segala macem. Kalau lu pengen jadi pelawak, perbanyak referensi komedi lu. Kalau lu pengen jadi selebgram, ya lu bikin konten, lu bikin sesuatu, lu bikin apa yang beda. Ada satu kata-kata dari Panji juga mengutip kata-kata orang, tapi gue mengutip dari Panji. Dia bilang begini, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi lu kalau mau bikin konten, sedikit lebih beda aja. Nggak usah sedikit lebih baik, karena sedikit lebih beda akan menarik perhatian orang. Keren tuh bang, itu aja sebagai penutup kita sekalian ya. Iya, tapi mengutip kata-kata Panji kan. Gak apa-apa, itu keren. Bang Panji aja makanya kadang ntar main-main kesini. Iya, ntar ya aku minta tolong kakak ya. Siap. Makasih ya kak. Sama-sama Ratu, thank you. Aku pengen bilang makasih Kak Rigen sudah mau bantu aku. Sama-sama. Sangat humble banget, you're a very kind person, smart. Doa yang terbaik buat kakak dan keluarga, Amin, karirnya makin sukses, Amin. sombongnya dikurang-kurangin. Emang gue sombong ya? Sombong parah. Emang gue sombong? Bercanda. Ya Allah, gue deg-degan gue kalau dibilang sombong. Enggak. Soalnya gue emang sombong sih. Baiklah kalau gitu. Oke guys, makasih ya yang udah pada nonton. Buat kalian semua jangan lupa untuk komen siapa lagi yang mau aku undang. Dengan profesi yang tentunya berbeda-beda, kita bisa belajar dari cara mereka survive dengan impian mereka dan cerita-cerita inspiratifnya. Kalian tinggal komen, don't forget to subscribe, like, jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian tahu ketika aku upload video baru bersama bintang tamu yang tentunya cetar, membahana, hits, sombong. Nah, kayak gini lah. Kasih ya Kak Rigen. Kayaknya gue sombongnya doang deh. Hits, cetar, membahananya enggak ya? Bintang tamu yang sombong yaitu Kak Rigen. Thank you Kak. Sama-sama Ratu, thank you, makasih banyak. Iya. 100.000. Foto ya. Oke, ayo.